Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku, Wisnunya Gita. Di video ini aku akan berbagi info dan berbagi pengalaman seputar toko Serba 35 selama aku menjalaninya. Semoga di video ini membantu buat teman-teman yang lagi mencari-cari info gimana cara buka toko Serba 35, di mana nyari bahan 35 dan lain-lain. Semoga ada di video ini ya. Oke guys, pertama-tama yang kalian cari info tentang toko Serba 35 pasti berapa sih budget buka toko Serba 35? Di mana sih cari barang-barang untuk Serba 35? Berapa sih keuntungan toko Serba 35 sehari? Gimana sih tokonya, lancar atau enggak? Nah, di video ini aku akan memberitahu pengalaman selama aku buka toko Serba 35 ya guys. Dan di sini aku juga masih belajar, dan kalau ada salah tolong dikoreksi dan boleh ditinggalkan di kolom komentar ya guys. Nah, ini nih buat pemula atau yang baru buka toko Serba 35 seperti aku dulu, pasti mencari info berapa sih biaya untuk buka toko Serba 35. Oke guys, buka toko Serba 35 itu tergantung daerah ya guys, karena kan setiap daerah itu rukonya beda-beda ya harganya ya. Kadang ada yang ke kota agak mahal, dan ada yang di kecamatan atau di pelosok tuh agak murah ya guys. Nah, aku pribadi aku bukanya di pelosok guys, karena untuk buka di toko itu ya kita sebagai pemula yang modalnya pas-pasan ini nggak ketutupi ya guys. Karena apa? Karena di luar itu rukonya mahal-mahal guys. Ada yang satu tahunnya 30 juta, ada 40. Nah, untuk aku sendiri, aku dapat rukonya ini satu tahun itu 20 juta ya guys. Oke guys, perihal ruko tadi 20 juta ya guys. Jadi otomatis kita sudah mengeluarkan budget 20 juta ya guys untuk di ruko. Dan ruko yang aku tempati ini dua ruko ya guys. Itu belum termasuk biaya renovasinya, untuk buat raknya, rak untuk baju ya, belum hangirnya, belum reklame, belum spanduk dan lain-lain. Oke, jadi anggap aja lah itu guys, kalau hemat-hemat itu 20 juta ya guys. Kenapa saya bilang 20 juta guys? Karena ini pengalaman pribadi ya. Untuk hangirnya itu aja sudah memakan hampir 10 juta. Itu semua hangir ya. Hangir baju, hangir jepit dan lain-lain. Reklamenya itu kemarin saya kena 6 juta reklame ya. Terus biaya cat dan lain-lain, nah makanya saya bilang anggap 20, dan otomatis modal kita sudah 40 ya guys. Itu masih seputaran ruko. 40 juta itu bisa lebih dan bisa kurang ya, tergantung teman-teman itu milih kualitas besinya bagaimana. Karena setahu saya sih kemungkinan bisa lebih, karena siapa tahu teman-teman ada memasang CCTV dan lain-lain. Untuk CCTV aja itu sudah habis 5 jutaan guys. Reklame sudah 5 juta, hanger sudah 5 juta, udah 15 juta, biaya cat, biaya ini itu 5 juta, 20, itulah anggap aja 20, berarti sudah 40 juta. Kita masih main di ruko, belum barang itu ya guys. Oke guys, jadi biaya 40 juta itu di daerah saya guys, dan saya juga nggak tahu di daerah teman-teman, siapa tahu rukonya lebih murah atau lebih mahal, itu tergantung di daerah kita ya guys. Nah, untuk barang-barang itu waktu awal saya buka itu saya langsung datang ke daerah Tanah Abang sana ya guys. Jadi saya ini kan bukanya di Lintas Tengah. Jadi nama tempatnya itu Sarolangun guys, Jambi. Nah, waktu perdana saya buka toko itu saya cari barang sendiri ke Tanah Abang. Jadi saya pilih dulu kualitasnya gimana barang itu, apa-apa aja yang dibutuhkan kelengkapan toko seperti setelan anak, baju-baju dewasa. Jadi semua saya searching di Google ya guys. Dan saya juga baru perdana ini ya, seumur hidup baru perdana ini buka Serba 35. Makanya saya bilang kita sama-sama belajar ya guys. Jadi kalau saya ada salah, bisalah dikoreksi guys. Oke guys, penampakan toko saya lebih kurang seperti ini ya guys. Ini saya ngambil videonya dari dalam. Ini untuk setelan cewek.
Sebelah sana untuk setelan cowok, jilbab, topi, kemeja-kemeja anak. Jadi sebisa mungkin kita itu melihat target pasar yang kita tempat buka usaha guys ya, kira-kira baju yang laku itu apa. Ini dari luar. Oke guys, lebih kurang seperti itu ya guys isi toko saya yang saya bilang 2 ruko tadi ya guys. Dan saya pribadi itu mengeluarkan modal sekitar 220 atau 230 ya guys. Dan mohon maaf, ini bukan sombong, ini hanya video edukasi aja supaya teman-teman tahu berapa biaya untuk buka toko serba 35 guys. Jadi buka toko serba 35 itu tergantung tempat, berapa besar ruko yang Anda beli, sewa atau ruko sendiri, nah, tergantung seberapa besar tempatnya ya guys. Karena kan ini 2 ruko guys, jadi otomatis ya itulah biaya saya keluarkan sekitar 240-an lah guys. Oke guys, itu tadi masih di berapa budget dan di mana beli barangnya ya guys. Nah, biasanya sih aku alternatif itu kalau mencari barang-barang serba ini aku ngambilnya di YouTube aja guys. Jadi di YouTube itu kita lihat review-review orang, lalu kita minta nomor WA-nya. Biasanya yang review-review di YouTube tuh nyantumkan nomor WA pemilik tokonya guys. Nah, kita telepon aja pemilik tokonya, kita video call, kalau barang cocok kita transfer dan begitu ya guys. Untuk aku menghemat biaya guys, karena kalau kita dari Jambi ini ke sana itu kalau kita pergi belanja gitu membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi makanya aku sebagian ya sistem-sistem online aja ya guys. Jadi aku lihat tren-tren masa kini apa, aku searching di YouTube, lalu aku pesan barangnya melalui online ya guys. Mudah-mudahan, dan teman-teman juga hati-hati ya, karena banyak penipuan begitu. Jadi pastikan dulu teman-teman udah video call, udah apa dan lain-lain. Yang pastinya untuk belanja itu aku rata-rata pilih di konveksi atau di Tanah Abang gitu, karena ya harganya kan juga cocok untuk dijual di luar Pulau Jawa. Nah, berapa sih keuntungan yang kita dapat buka toko serba 35? Oke guys, di sini aku akan memberitahu berapa pendapatan aku membuka toko serba 35 ya guys. Dan sebelumnya aku mau mereview dulu berapa modal-modal yang aku beli dari agen, baru kita hitung keuntungannya ya guys. Oke guys, judulnya aja sudah serba 35. Otomatis jika teman-teman ingin menjual 35, ya teman-teman harus cari modalnya di bawah 35 ya guys. Aku pribadi itu mainnya di 30 paling mentok ya guys, dan 12.000 selagi wajar dijual 35, kenapa enggak? Karena ada sih sebagian baju dewasa ini yang tidak ada, yang susah mencarinya guys, karena rata-rata baju dewasa ini harganya itu tinggi-tinggi seperti gamis. Nah, itu aku terpaksa, walaupun aku ngambil modalnya 30, aku tetap jual 35 karena sudah dibantu ditutupi sama yang lain ya guys. Nih contoh aja, ini aku ngambilnya 27.000 yang ini guys ya, baju panjang. Untuk kaos ini aku kena modalnya 22.000. Dan untuk ini celana pendek aku kenanya di 18.000. Selagi bisa dijual 35, kenapa enggak guys? Buktinya ini celana pendek ini udah terjual ratusan piece ya guys. Dan ini kaos-kaos ini juga murah ya guys, 17 ribuan. Nah, untuk tunik-tunik ini itu sekitar 27 ribuan ya guys. Ini juga. Nah, untuk sendal-sendal ini bervariasi ya guys, mulai dari 12.000 sampai 18.000. Selagi bisa dijual 35, kenapa enggak? Buktinya sendal ini sudah banyak terjual ya guys.
Sudah 3 kali masuk yang baru dengan barang yang sama. Ini. Kayak ini setelan-setelan ini bervariasi ya guys. Ada 22 ribuan sampai 27 tergantung usia. Nah ini Duster. Duster ini sekitar 25 ribuan guys ya. Kita pilih yang kualitasnya yang benar-benar layak dijual 35 supaya pelanggan-pelanggan kita itu tidak kecewa ya guys. Nah, gamis-gamis ini sekitar 29.000 ya guys satuannya. Kemeja-kemeja ini 22 ribuan. Setelan anak ini 22 ribuan sampai 27. Kalau ukurannya yang besar ya, untuk anak yang nanggung gitu rata-rata kena modalnya agak besar ya guys. Apalagi nah kayak jam-jam ini tuh modalnya 18.000 sampai 22 ribuan ya guys. Selagi bisa dijual 35, kenapa enggak? Tas ini modalnya sekitar 25 ribuan ya guys. Celana-celana ini sekitar 20-an. Kita jualnya 35. Nah, rok ini guys, modalnya cuman 12.000 ya guys. Kita jual 35. Selagi wajar dijual 35, kenapa enggak? Oke guys, lebih kurang seperti itu video kita tadi, dan mohon maaf di sini bukan mau membocorkan rahasia permodal-modalan dan lain-lain. Di sini murni video buat teman-teman yang baru pengen membuka toko serba 35 kek atau toko lain kek. Nah, lebih kurang ya seperti di video tadi lah, info-info yang dari pengalaman saya sendiri ya. Nah, kita akan hitung berapa sih keuntungan perharinya buka toko serba 35, ketutupi nggak dengan biaya ruko, makan dan lain. Oke guys ya, di sini saya akan berbagi info dan tidak ada yang saya tutupi. Ini murni kita berbagi pengalaman dan sama-sama belajar ya guys. Nah, berapa sih pendapatan untuk toko serba 35? Jadi pendapatan toko serba 35 itu tergantung pembeli ya guys. Contoh lah, ini harian ya guys. Harian terhitung tanggal hari ini ya guys, tanggal 16 Mei. Nah, jika teman-teman menjual 7 juta, itu profit teman-teman sudah 4 juta ya. Ini murni dari aplikasi. Itu hari biasa guys. Waktu hari suasana lebaran kemarin, penjualan teman-teman tuh bisa sampai 15 juta, 25 juta, bahkan 30 juta. Ya teman hitung-hitung lah, jika penjualan kita 7 juta saja kita sudah dapat 2 juta. Kalau penjualan kita 14 juta ya 4 juta. Kemarin penjualan saya 30 juta, ya teman-teman hitung berapa yang saya dapatkan gitu. Apa lagi? Oke teman-teman, itu tadi video info-info dari saya dan pengalaman saya teman-teman. Jadi ya seperti saya bilang, kalau saya ada salah tolong dimaafkan, dan buat teman-teman yang mau bertanya-tanya, teman-teman boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya berbagi info lagi yang sekira-kiranya teman-teman butuhkan. Cukup sekian video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.